Halo semuanya, kembali lagi di channel Edu Teknologi. Pada video kali ini sesuai dengan judul videonya, aku akan membahas mengenai insecure. Berapa banyak sih dari kita yang terus mengalami rasa insecure kita? Atau insecure itu apa sih? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang itu, yaitu insecure. Insecure merupakan suatu tindakan yang timbul dalam diri kita sendiri yang keluar rasa tidak nyaman atau tidak aman yang kita timbulkan terhadap pencapaian orang lain gitu ya. Jadi ini merupakan rasa iri, tapi dalam bahasa kerennya yaitu insecure. Nah, insecure ini menimbulkan berbagai penyakit dalam diri sendiri, yaitu mulai dari rasa gelisah, tidak aman, tidak nyaman, dan mungkin kita juga mulai merasa tidak percaya diri terhadap kemampuan yang kita miliki karena kita insecure terhadap pencapaian orang lain. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menghilangkan rasa insecure ini? Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kita untuk menghilangkan rasa insecure ini dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Langkah pertama yang dapat kita lakukan bersama-sama adalah dengan cara mengetahui penyebab kita melakukan insecure tersebut. Nah, setiap perbuatan pasti memiliki penyebabnya. Tidak mungkin ujuk-ujuk langsung kita merasa insecure terhadap diri sendiri atau insecure terhadap perjuangan orang lain. Kita harus bisa mengetahui penyebab kita untuk melakukan insecure tersebut. Banyak banget penyebabnya kita bisa melakukan insecure itu. Misalnya kita tidak bisa mencapai pencapaian tersebut atau reward tersebut, atau mungkin kita malas sehingga kita tidak bisa mencapai ranking 1 gitu ya, atau kita tidak bisa mendapatkan nilai yang sempurna dalam mata pelajaran tertentu seperti itu. Nah, kita harus mengetahui penyebab dari mana kita merasa insecure tersebut, karena dengan kita mengetahui penyebab kita merasakan insecure tersebut, kita dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan penyebab-penyebab yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari. Lalu langkah berikutnya adalah dengan cara berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, ini sangat penting banget nih teman-teman. Dengan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, atau kita melihat orang lain gitu ya, ketika kita melihat Instagram atau kita ketika melihat Facebook gitu ya, kita melihat orang lain telah berhasil mencapai sesuatu, kita pun mulai membandingkan orang lain. Kenapa saya tidak bisa seperti mereka, atau saya tidak bisa seperti si A atau si B yang berhasil meraih suatu pencapaian dalam waktu yang mungkin relatif singkat atau cepat gitu ya, dengan hasil yang cukup memuaskan, sehingga kita merasa iri terhadap orang tersebut. Nah, berikut ini langkah kita yang kedua adalah dengan cara tidak membandingkan diri sendiri terhadap orang lain. Karena kalau kita membandingkan diri sendiri terhadap orang lain, kita tidak akan terus merasa puas terhadap apa yang kita miliki di dalam diri kita masing-masing. Dengan begitu, dengan kita menghargai diri sendiri, atau kita berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, kita dapat menjadi pribadi yang lebih bersyukur terhadap diri sendiri dan bisa menjadi pribadi yang menghargai kemampuan diri sendiri. Dengan begitu kita dapat menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Lalu langkah ketiga berikutnya adalah kita dapat melakukan hal-hal yang kita senangi. Misalnya Anda senang untuk menggambar, jadi Anda bisa memulai dari gambaran-gambaran yang kecil dulu, sehingga Anda bisa menjadi latihan dari yang pemula, sehingga Anda bisa menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Tapi perlu diingatkan, untuk Anda jangan membandingkan gambar Anda dengan hasil gambar orang lain yang sudah mahir gitu ya. Karena dengan membandingkan karya orang lain, kita akan menjadi rendah diri, sehingga kita sulit untuk mencapai langkah tersebut dalam pemulihan diri dari insecure tersebut. Sebenarnya pembandingan diri terhadap diri sendiri orang lain terhadap diri kita itu dapat memberikan dampak yang cukup positif juga, karena kita dapat mencapai suatu tujuan yang sangat berarti dalam diri kita. Karena dengan membandingkan diri kita dengan orang lain itu dalam konteks yang positif gitu ya, kita bisa menjadi mengetahui di mana letak kita kesalahannya, sehingga kita dapat mencari bagaimana sih cara kita untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu langkah berikutnya adalah dengan cara memberikan apresiasi. Nah, apresiasi ini dapat berupa apresiasi yang kecil maupun apresiasi yang besar gitu ya. Ketika kita sudah berhasil mencapai sebuah pencapaian yang bisa kita anggap itu adalah suatu prestasi yang sangat besar, kita dapat memberikan sebuah reward, baik itu reward yang mengagumkan maupun reward yang cukup kecil aja. Jadi reward itu nggak perlu terlalu besar dan terlalu kecil juga, karena yang penting itu adalah suatu hasilnya. Hasil tersebut kita bisa memberikan kepada orang lain dan kita bisa rasakan bersama-sama.
Baik, itu adalah beberapa poin yang dapat kita berikan dan aku berikan kepada teman-teman semua untuk bagaimana sih cara kita untuk menghilangkan rasa insecure kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semua jika video ini bermanfaat. Terima kasih.